kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat syafaatnya besok di yaumil akhir. Adapun acara pada siang hari ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi budaya positif oleh CGP Ibu Nani, dan yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah dan yang lain menyesuaikan. Mari saya dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Sunardi SPDSD. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang menghormati Bapak Ibu kepala sekolah SD Negeri 1 dan 2 Sukoharjo, pada Bapak serta Ibu guru dari SD Negeri 1, 2, 3 Sukoharjo yang kami hormati pula. Pertamanya pada Bu Nani, Bu Hajah Nani SPD NPD yang pada siang hari ini akan mempresentasikan materi aksi nyata dari calon gubernur. Pertama-tama kami sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu kepala sekolah, para Bapak Ibu guru SD Negeri 1, 2, 3 Sukoharjo, tenaga pendidikan yang ada, yang pada siang hari ini telah rawuh hadir memenuhi undangan kami, utamanya Bu Nani sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, angkatan yang ke-7 tahun 2022. Dan hari ini menjadi satu kebanggaan bagi kita para kami. Karena itu tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat, hidayah, kasih dan keselamatannya untuk kita semuanya. Pada saat ini kita diberi kesempatan kesehatan sehingga saat ini kita bisa berkumpul, satu kesempatan yang jarang bisa terjadi. Kita bisa dipertemukan 3 SD seperti ini. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana materi presentasi dari aksi nyata yang akan dilakukan Bu Nani pada kesempatan ini yang diberi judul yaitu diseminasi budaya positif. Nah, ini satu judul yang menarik tentunya, di mana saat ini kita bersama ada di dalam kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang tahun ini sudah berjalan pertama untuk kelas 1 dan kelas 4, dan selama kurun waktu 3 tahun ke depan ini akan semua kelas melaksanakan kurikulum yang baru.
Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini diseminasi oleh calon guru penggerak ini diharapkan nanti akan memberikan satu materi ya bagi kita semuanya yang akan dapat kita implementasikan di dalam pembelajaran. Kalau sebutannya guru penggerak, tentu memang ini diharapkan bisa menggerakkan guru-guru yang lain. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi suatu bukti nyata dan wujud akan bisa menularkan, memotivasi ya, dan pada akhirnya bisa menggerakkan di dalam tugas profesional kita sebagai seorang pendidik. Nah, seperti apa budaya positif itu? Ini judul yang menarik dan tentunya kita nanti akan menerima paparan ya yang akan disampaikan. Semoga materi ini nanti akan sungguh-sungguh bisa menginspirasi, memberikan satu pemahaman kepada kita semuanya, sehingga kesempatan ini bersama-sama nanti kita akan bisa mengerti, menggali banyak dari materi ini bersama-sama. Oleh karena itu kami juga sangat berharap nanti kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk diskusi interaktif ya, satu dengan yang lain, baik narasumber maupun peserta dalam kegiatan siang hari ini, sehingga sungguh-sungguh kegiatan yang mungkin waktunya sangat terbatas ini tentu akan memberikan makna ya, yang arti yang sangat penting bagi kita semuanya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, semoga ini juga kalau hari ini mungkin baru pertama kali diantaranya 3 SD ini bisa berkumpul duduk bersama dalam satu kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Semoga nanti juga akan mendorong kita semuanya, guru-guru yang lain, untuk bisa mencalonkan diri untuk menjadi guru penggerak, sehingga ini tentunya akan memberikan satu kontribusi bagi setiap sekolah untuk terus dapat meningkatkan kompetensinya tenaga pendidik yang ada, dan pada akhirnya nanti akan mendorong kemajuan sekolah kita masing-masing secara khusus dan umumnya di dunia pendidikan. Saya pikir itu sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti dengan baik dan memberi manfaat bagi kita semuanya. Saya kira terima kasih. Selamat siang, dan waktu saya berikan kepada moderator kita. Monggo. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Nani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bismillah, Alhamdulillah, wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Grace dari SD Negeri 2 Sukodono,
Bapak Nardi, Bapak Toyo juga dari SD Kepala Sekolah SD Negeri Sukodono 1 dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah yang hadir adalah ibu-ibu guru semuanya, ibu-ibu guru yang hebat semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada siang hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa bersama-sama mengikuti acara kegiatan diseminasi yang kami selenggarakan di SD Negeri 3 Sukodono ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Baik, saya boleh mohon izin nanti ke depan waktunya sampai mulai dari 60 sampai dengan 120 menit. Nanti kita bisa berbagi, sharing dan diskusi tentang budaya positif yang kami dapatkan dari materi dari calon guru penggerak saya di angkatan yang ke-7 ini. Mohon izin untuk memulai Bapak Ibu. Kita akan bermain terlebih dahulu di kegiatan mengepal tangan. Tetapi sebelumnya boleh saya kenalkan bahwa Ibu fasilitator kami adalah Ibu Hipia. Beliau adalah dari Banten. Kemudian Ibu pengajar praktik Sri Baruwati, beliau adalah dari SMP Negeri 4 Jepara gitu. Nah, sebelum kita ke kegiatan mengepalkan tangan Bapak Ibu, akan kita awali, kita prolog kita terlebih dahulu bahwa di materi-materi di CKB calon guru penggerak kami itu diawali dengan berbagai filosofi yang dipunyai oleh Bapak Kiai Dewantoro, termasuk filosofi yang kita usung pada siang hari ini adalah, boleh meminjam kata-katanya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, bahwa dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan kita seorang pendidik yang sedang menanam padi misalkan. Itu kita atau seorang petani ternyata hanya dapat menuntut tumbuhnya padi saja. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian kita bisa memelihara tanaman padi, kemudian memberikan pupuk dan air, kemudian bisa melakukan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu kita ibaratkan posisi kita dengan seorang pendidik yang menuntut dengan anak-anak di sekolah gitu. Nanti juga kita akan sharing dengan budaya positif yang kita mulai dengan perubahan paradigma belajar di semangatnya hari ini atau di isunya hari ini. Kemudian apa itu disiplin positif, bagaimana motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia seperti apakah yang diperlukan, sampai dengan posisi kontrol, kemudian membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi gitu. Nah Bapak Ibu, dengan kegiatan kita membuka tangan, kita mohon Bapak Ibu atau Ibu-ibu boleh untuk berpraktek ya. Salah satu atau dua gitu, ada yang jadi pelakunya mengepalkan tangan sekuat tenaga dan kemudian seperti ini ya, seolah-olah yang ada di kepalan tangan kita bayangkan bahwa seolah-olah yang ada di dalam kepala kita itu ada sesuatu yang banget berharga gitu. Ada sesuatu yang banget berharga. Nanti menurut salah satu ibu guru ada yang mencoba mengepalkan tangan dan ada yang berperan, salah satunya juga kira-kira bagaimana memberikan rayuan, memberikan bujukan, memberikan hujatan atau apa supaya ibu yang berperan untuk mengepal tangan itu purun atau mau membuka kepalanya gitu. Dan seluruh ibu-ibu bersediakah ada yang salah dua untuk ke depan mempraktekkan, dipersilahkan. Mungkin boleh dari SD 1 yang satu dan yang satu dari SD lainnya. Mungkin dipersilahkan. Baik, dipersilakan untuk
Bu Rini dipersilakan boleh ke depan sambil dengan SD lainnya, SD 2. Dari SD 2 Bu Siti, monggo Ibu. Ya. Coba. Bu Rini mungkin akan berperan, jadi akan mengepalkan tangan sekuat-kuatnya begitu. Bayangkan bahwa di kepala Bu Rini itu boleh ada apa gitu, nanti boleh diseringkan dengan teman-teman lainnya, dan kemudian tugas dari Ibu Siti adalah merayu sebanget-bangetnya bagaimana supaya Bu Rini mau membuka. Bu Rini mau membuka atau tidak itu terserah dari Ibu Siti. Persilakan. Nih coba. Yang satunya. Boleh rayuannya ditambah lagi, banyak begini mau Kita lihat dalamnya ada apa. Jarimu Bu. Ya kan. Sama Bu dari sini. Kita lihatnya. Ini untuk dalamnya kan seperti ada sesuatu yang Sangat berbiasa sesuatu mau dilihat sebentar saja. Sebentar saja. belum kelihatan. boleh mau ini pokoknya dengan sebuah tenaga mau membuka atau Biasanya Pak pajarnya begini. Ada dari mana? Coba. Ayo Bu, saya itu pasti ya. tidak bisa ya? Bisa. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya Ibu Rini. Ya, baik Bapak Ibu. Ini ada sebuah kegiatan pembelajaran. Ternyata setelah Ibu Siti melakukan bahasanya, di situ disebutkan bahwa teman satunya boleh membujuk, boleh menghardik, bahasanya sampai boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, atau bahasanya yang agak sadu-sadu menggoda, menggelitik, gitu. Bahkan tadi pertama ditawarin uang, ternyata Ibu Rini juga tergoyahkan dan akhirnya membuka kepalan tangannya. Baik, saya boleh minta izin dari Bapak Ibu juga untuk berkomentar sebenarnya ada apa di Bu Rini tadi kemudian tiba-tiba bisa membuka tangannya, dan kemudian posisi Bu Siti tadi sedang bagaimana. Saya mohon izin, boleh ada yang maju untuk memberikan komentarnya atau yang sharingnya kayak apa. Dipersilakan Bu Grace, monggo. Iya, akhirnya Bu Rini yang tadi dengan kukuh kuat tenaga nggak mau membuka tiba-tiba membuka. Bapak Ibu, menurut pendapat saya, kenapa seseorang muda atau mau membuka tangannya tadi, padahal harusnya dia mempertahankan apa yang dianggap paling berharga. Itu pertama, yaitu karena yang merayu itu mampu mengubah pola pikir orang yang dirayu. Kalau kita sudah mampu merubah pola pikirnya, otomatis orang akan ikut apa kata perayunya yang tadi diperankan oleh Bu Siti, sehingga Bu Siti bisa dengan mudah mengontrol pola pikirnya Bu Rini sebagai orang yang memegang barang yang dianggap berharga tadi. Nah, disinilah peran seseorang yang mampu merubah. Ibaratnya kita mau merubah sesuatu, berarti kita harus menguasai pola pikir orang yang akan kita rubah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Grace, bahwa intinya
siapakah kemudian sebenarnya yang sebagai pemegang kontrol tadi? Maka yang menjadi pemegang kontrol siapa Ibu berarti tadi? Pemegang kontrolnya, perayunya. Baik, nanti akan kita bahas dan akan kita ketahui bersama dengan materi yang hari ini kita berikan, siapakah sebenarnya pemegang kontrolnya. Akan kita mulai. Terima kasih tadi. Iya. Nah, kemudian sebelum menuju ke teori kontrol Bapak Ibu, bahwa Dr. William Glasser sebagai psikiater dan juga sekaligus pendidik begitu memberikan kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang yang dinamakan dengan coach theory, memberikan atau meluruskan beberapa miskonsepsi yang hari ini kita punyai. Jadi ada beberapa ilusi yang harus maksudnya yang harus diluruskan, dibenarkan itu tentang sebenarnya makna kontrol itu bagaimana. Nanti boleh kita pelajari dengan kita kaitkan dengan mengepalkan tadi yang jadi peran utamanya siapa. Bapak Ibu, ada yang bisa diluruskan dengan miskonsepsi tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah tadi boleh Bu Siti sebagai guru gitu, kemudian Bu Kris sebagai murid atau bahkan sebaliknya. Ilusi yang bagaimana guru mengontrol murid itu yang sebenarnya yang diluruskan menurut Dr. William Glasser itu bahwa Bapak Ibu pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid gitu teorinya untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya gitu. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid gitu, tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi guru ini sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh Bu Siti kayak seperti itu. Saat itu bentuk kontrol guru yang menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh guru ini tadi gitu ya. Maka teori kontrolnya akan menyatakan bahwa semua perilaku sebenarnya itu memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai itu juga memiliki tujuan. Maka nanti pembelajarannya ke depan, mengapa Dava hari ini terlambat sekolah gitu. Maka nanti kita ada pembelajaran yang sangat menarik bagaimana cara kita berrestitusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan bahwa pertanyaan-pertanyaan sudah tidak lagi berilusi marah-marah, tetapi kita akan berikan pertanyaan, kenapa Dav kamu terlambat? Karena perbuatan yang bahkan tidak disukai atau bahasa kasarnya jelek itu ternyata juga mempunyai tujuan. Semua yang dilakukan oleh kita apapun, baik itu yang baik atau yang jelek, kadang ada kabar-kabar kriminal, pasti mereka juga akan mempunyai tujuan gitu. Ini pembelajaran yang pertama. Kemudian meluruskan miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, tadi yang dilakukan oleh bujukan-bujukannya Bu Siti itu adalah bagian dari bentuk-bentuk kontrol. Membujuk atau mempengaruhi itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Pokoknya dikongkoni, pokoknya dirayu-rayu. Sekarang udah mundur tinggi, bisa ditandang, saya cepet-cepet. Bentuknya itu adalah rayu-rayu. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung sesuai dengan kata-kata bu gurunya gitu. Itu kalau ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada ilusi lagi tadi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nanti dipelajari dinamanya segitiga restitusi, bahwa kritikan itu atau kritik dan kemudian membuat orang merasa bersalah karena itu menjadi bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
nanti ada di contoh segitiga restitusi. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka gitu. Jadi kalau divonis ini kamu salah, ini tidak benar, gitu. Itu bahasanya tadi yang kita dapatkan dari pembelajaran ini adalah menuju pada identitas yang gagal. Mereka itu merasa salah gitu, merasa buruk gitu. Aku salah terus baik dipisoi, tinggal itu piye gitu. Jadi mereka tidak ada kepedulian gitu. Mereka akan mengembangkan dialog diri. Ngomong-ngomong artinya dewe. Mah aku udah diulang-ulang dipisoi terus baik. Wes aku rasa sekolah wae, rak makan wae, sedangkan dipisoi wae. Jadi ada dialog-dialog dalam diri sendiri mereka dengan dialog yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini gitu. Ya kita sendiri kadang-kala tidak tahu kalau anak-anak yang kadang kita sering marahin dan sebagainya itu dia baru melakukan dialog dengan diri sendiri. Karena seringkali guru kadang-kadang misoi dengan suara yang halus atau menyatakan pesan negatif dengan suara yang alon-alon gitu. Nah lagi Bapak Ibu yang menarik bahwa ilusi yang harus kita luruskan menurut tadi bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu punya tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apa saja yang dilakukan oleh guru begitu itu pasti akan diterima oleh murid gitu. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Hari ini misalkan saya ke siswa, "Dah kowe ngewangi iku ngojipo ekra iku lho, menyesuk tugasmu iku tukang ekra ino dalan iku." Gitu. Dia akan melakukan, tetapi di dalam hatinya ini tidak akan berlaku di waktu yang panjang. Dia hanya sesaat ketika menjadi muridnya Bunda Dik saja gitu. Itu adalah bentuk-bentuk ilusi bahwa ilusi yang ada di dalam kita yang harus kita luruskan gitu, kita pelajari bersama pelan-pelan karena membutuhkan waktu yang lama begitu. Tidak kemudian hari ini pembelajaran besok pagi sudah bisa itu tidak, atau bahkan kemarin sempat didiskusikan itu bahkan mungkin 25 ke depan atau 45 ke depan itu baru kelihatan. Itu masih kelihatan tipis-tipis juga. Nanti tebal-tebalnya itu menggunakan waktu yang lama banget gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, nanti sebelum ke diskusi, bagaimana sih seseorang itu bisa berubah dari paradigma yang tadi stimulus respon kepada pendekatan yang dinamakan dengan teori kontrol itu yang kayak apa gitu Bapak Ibu. Ini ada sebuah pendapat juga Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ya, karena tadi waktunya lama, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi hari ini kita mendapat pembelajaran majunya berubah sidik-sidik banget gitu. Tidak harus punanya sekolah aja DP gitu, coba mulu aja. Semoga hari ini setelah kita mendapatkan ilmu, yang sedikit-sedikit kita bisa melakukan perubahan. Itulah yang dinamakan dengan paradigma perubahan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, kalau ingin memperbaiki maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Tadi kita sudah mendapatkan sedikit teori Bapak Ibu. Apakah sudah sedikit diterima tentang ilusi yang harus diluruskan, dipelajari, dirubah sedikit demi sedikit? Insya Allah sudah ya. Insya Allah sudah. Sebenarnya kita punya kekuasaan orang dewasa dan harus memaksa murid itu sudah kita lakukan, dan itu adalah sangat lama yang harus kita rubah, latihan sedikit demi sedikit. Ya. Kita juga ada yang namanya tadi sebelum ke budaya positif kita ada namanya disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sebelum ke teori boleh ada yang
ini sharing pendapatnya apa sebenarnya disiplin itu. Disiplin itu Buton, monggo Buton. Disiplin menurut Buton itu kayak apa coba? Monggo Buton. Boleh ke depan Buton. Disiplin menurut Buton itu bagaimana selama ini, atau mungkin bisa diterapkan di kelasnya Buton kayak apa misalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian disiplin menurut pendapat saya yaitu menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau melaksanakan apa yang telah ditentukan atau disepakati. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Buton, luar biasa hebat. Boleh lagi dari siapa lagi? Silakan yang mau berpendapat. Silakan dari SD sampai Ibu ya. Silakan. Silakan Mbak. Silakan Bu. Ya, silakan. Disiplin menurut saya itu identik dengan teratur. Ya, jadi sesuai dengan aturan. Itu menurut saya. Itu benar. Terima kasih Ibu Hani. Izin untuk melanjutkan sebentar. Tadi oleh Buton adalah sama dengan disiplin adalah mematuhi peraturan, juga sama disampaikan oleh Ibu Hani, kurang lebihnya begitu ya. Bapak Ibu boleh juga melihat sebenarnya makna kata disiplin itu. Ketika mendengar kata disiplin Bapak Ibu, itu ada sebuah pertanyaan, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran kita gitu. Kebanyakan tadi juga disampaikan oleh Buton, Ibu Hani juga bahwa kata disiplin itu hubungannya dengan tata tertib, hubungannya dengan kepatuhan. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, bahwa sama dengan yang tidak patuh maka boleh berdiri di luar misalkan, bahwa sama dengan yang tidak mengikuti upacara maka boleh duduk atau boleh baris di sebelah tidur misalkan, contoh itu. Nah, itu adalah contoh-contoh disiplin yang kadang sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Padahal itu sungguh berbeda gitu, menurut pembelajaran. Karena belajar dengan disiplin positif tidak harus ada dengan hukuman. Tapi kemudian boleh kita telah kenapa hari ini isunya semangatnya tidak ada ranking gitu. Kenapa hari ini isunya semangatnya sudah tidak pakai hadiah gitu. Nanti karena mungkin terbawa atau pembelajaran yang gitu. Nah, justru salah satu alternatif terakhir dan bila perlu itu maka tidak digunakan ada hukuman seperti itu. Dalam budaya kita maka kemudian kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Jadi di benak kita biasanya tidak disiplin, ya hubungannya nggak nyaman, yang tidak yang terlambat atau yang kalau anak itu yang berecek-recek atau gimana, yang buang sampah sembarangan dan sebagainya itu. Nah itu kemudian dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara atau Kiai Koshit tadi yang jadi tokoh, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin itu sebagai kontrol diri. Jadi disiplin itu adalah kontrol diri seperti apa? Yaitu belajar untuk mengontrol dirinya agar bisa mencapai tujuan mulia. Itulah sebenarnya yang dinamakan dengan disiplin. Sama dengan apa tadi? Kontrol diri gitu. Yang kemudian nanti kalau sudah kita mendapatkan tujuan-tujuan yang mulia, yang bagus-bagus begitu, kebajikan universal bahasanya begitu. Tujuan-tujuan mulia inilah kemudian nanti yang kita namakan dengan
nilai-nilai kebajikan yang universal yang nanti akan menjadi sebuah yang dinamakan dengan keyakinan kelas gitu. Bapak Ibu, ini sebenarnya kenapa yang diangkat-angkat itu filosofinya Ki Hajar Dewantara gitu. Kemarin ada yang tanya gitu. Karena pada zaman dulu itu ya beliau adalah satu-satunya pelopor pendidikan yang memberikan nuansa-nuansa persepsi-persepsi yang kemudian bermakna begitu diterapkan di budaya-budaya sekolah. Yang nanti juga filosofi ini akan kita kaitkan dengan sebenarnya sih apa nilai dan peran kita sebagai guru. Dan hari ini yang jadi guru penggerak itu tidak yang harus JGP saja, tetapi kita semua adalah hari ini sudah menuju ke guru-guru yang hebat dan bisa bergerak semua begitu. Amin Allahumma amin. Setelah kita mempunyai nilai dari peran guru penggerak, maka suatu saat kita juga akan mempunyai visi. Mau kita bawa kemana anak-anak kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mau kita bawa jadi apa gitu. Sehingga nanti kita ada namanya teori-teori Bagja namanya, kita sampaikan dan akhirnya nanti akan memunculkan yang dinamakan dengan budaya positif. Konsep intinya seperti apa? Ini sebenarnya apa yang kita punyai kalau kita meminjam filosofinya Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru yang tadi diibaratkan ketika kita menanam padi itu kan kita kemudian mengolahnya dan kemudian merawatnya dan sebagainya, itu seperti juga kita sebagai pendidik ke anak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menuntun. Jadi bahasanya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak biar mereka selamat. Jadi stressingnya pada hari ini, isunya semangat hari ini adalah semangat dan bahagia. Semangat dan bahagia. Maka kemudian di Merdeka Mengajar itu ada bahasa diferensiasi, begitu anak belajar dengan sesuai dengan minat dan bakatnya, ya, tapi tetap mengacu pada kurikulum nasional gitu, bahkan isu-isu yang diberikan itu sesuai dengan minat kita atau sesuai dengan sekolah masing-masing kira-kira yang cocok dan pas diberikan kurikulumnya di sekolahnya, lingkungannya itu kayak apa gitu. Nah ini Bapak Ibu yang boleh hari ini kita mulai pelajari dari filosofinya Ki Hajar Dewantara seperti apa, bahwa sekolah kita atau menuntun anak-anak kita itu boleh berpihak kepada murid gitu, kemudian berinovasi, kemudian berkolaborasi, reflektif dan mandiri. Mungkin Bapak Ibu boleh memberikan pengalamannya tentang masalah ini gitu Bapak Ibu, dimulai dengan bagaimana kita sebagai guru untuk bisa memberikan pola-pola penuntun kepada berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif dan mandiri sampai dengan muncul budaya positif. Bapak Ibu, monggo kita diskusi. Silakan yang mau memberikan pendapatnya. Pak Toyo mungkin boleh memberikan inspirasinya dulu waktu jadi guru. Terima kasih Bu Dadi. Saya menjadi guru itu mulai tahun 86. Mengajar di kelas 6 itu di Laman 2 itu 18 tahun. Orang penggantinya itu lanjut terus ya. Kalau kita melihat apa yang dipaparkan dari masalah Ki Hajar Dewantara dengan tokoh pendidikan nasional yang sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai semacam ini diterapkan muncul di kurikulum merdeka. Ya. Harapan kami, ya, nilai-nilai yang baik itu jangan sebuah apa yang disebutkan dari ilusi ya, hanya cuma gambar saja. Jangan sampai tidak diterapkan di sekolah, apalagi Bu Nani ini adalah seorang guru penggerak, karena saya berharap untuk di Gading 3 ini adalah akan muncul guru-guru penggerak yang seperti Bu Nani ya. Kalau kita melihat guru-guru sini dan sudah muda-muda semuanya, pernyataan yang semacam ini seperti berpihak pada murid. Kita menjadi guru tentunya sudah tertanam pada waktu
sejak dulu berarti ya. Sebelum muncul kurikulum merdeka, dari dulu pun guru, ya, kalau kita melihat ke belakang, ya, guru-guru saya dulu itu, kalau kita melihat kurikulumnya itu apa, ya, orang bermutu ya, tapi memunculkan apa ini muridnya, ya, pada semua. Karena apa? Karena telah diajarkan karakter dulu. Dulu itu saya ingat, ya, saya jadi guru itu memakai kurikulum 76 atau berapa ya Pak ya, dulu itu di kurikulum tidak ada nilai karakter, itu tidak ada sebenarnya. Ya, apalagi Bu Siti ini ya, tua-tua saya kan Bu Siti betul ya. Bu Lini gue lagi itu kan nggak ada itu di kurikulum dicantumkan karakter yang ini nggak ada. Tapi muridnya kenapa punya karakter yang bagus ya. Ya, harusnya guru yang sekarang apalagi sudah dicantumkan di kurikulum harusnya ya harus lebih baik ya. Punya inovasi ya. Diberikan musik. Kalau dulu saya ingat ya, aku nak maju gak pernah iso ya dijerit ya. Nah itu juga menanamkan apa karakter. Akhirnya anak takutnya apa? Ya kita mau belajar ya, itu adanya berarti ada. Dulu saya jadi ya sekolah tahun 7 berapa itu ya diskusi dengan teman keluarga itu juga ada. Sejak dulu sudah ada. Cuma saya itu kurikulumnya ya variasi Pak nanti ya. Upaya mobil itu ya divariasi dengan AP kan ya. Tapi intinya sama. Saya berharap inilah ya intinya yang sekarang, makanya kami berharap apalagi sebenarnya ini adalah ya tak tokoh tidak bertiga ya, karena muncul apa ini yang kemarin terus terang kita sampaikan pada Bapak dan Ibu semuanya ya, untuk PPN-nya ya, itu rendah sekali untuk kecamatan tahunan. Setelah kita mengundang promosi, nyatanya muncul dari 2 ya, urutan kedua di tingkat kabupaten itu. Bahkan ada sekolah itu wis posting 40 kali ya, seperti Bunani, banyak sekali yang juga. Nah, kami harapkan demikian dari ya apa yang disampaikan hari ini ya, jangan seperti hanya ilusi saja ya. Saya berharap itu harus dipraktikkan betul-betul. Bunani nanti sebagai sponsornya begini ya. Ini muncul baru pertama kali tadi disampaikan pada Pak Nardi, lagi sepisanan. Mungkin nanti akan muncul lagi pada kami harapan seperti itu ya. Nah, itu harapan demikian. Nah, tolong ini nanti sebagai apa ini modal ya. Baru pertama kali. Mungkin ya produk tanggung sedikit ya. Apalagi si pesertanya kayak aku mendekati aku Pak Nardi, kok kena Pak Nardi bulanan kan. Terus mikir, rasa aku sakit dah Pak Nardi yang mikir ya. Kalau orang mikir gas. Nah, kekecilan ya. Aku kalau Bu Siti betul itu ya rodo-rodo karena ya masa purnanya harus ketok kan. Jadi harapan ya semangat ya. Aku tetap semangat, masalahnya semangat. Jadi harapan demikian, walaupun ibu kita membandingkan kurikulum ya semacam ini. Kalau nanti seperti apa ini ya, ini sebagai pergerakan ya untuk urus duit bertahun dulu bergerak. Tapi ya jelas harus diterima kan. Nanti mungkin tidak ada calonnya, nggak ada jadi hubungan jadi guru tidak ada calonnya kan ya, saya dapat saja. Itu berarti terima kasih. Terima kasih banget Pak Bayo. Mungkin syutingnya boleh dari depan dia, syutingnya boleh dari depan juga biar kelihatan semuanya. Luar biasa Pak Toyo juga menginspirasi, sudah berapa puluh tahun tadi mengajarnya. Nah, hari ini ya 27 30 lebih alhamdulillah 36 luar biasa. Masalahnya saya Pak Nardi dan Bu Siti itu satu sekolah gitu. Dia di Langor, di situ saya GTT, Bu Siti juga GTT, Pak Nardi sudah diangkat. Alhamdulillah luar biasa ya. Semoga bisa menginspirasi juga guru-guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Pak Toyo, jadi tadi ada pembelajaran
memang ilusi yang selama ini itu sudah menumbuh dengan kita, dan oleh William Hansen tadi, inilah miskonsepsi yang harus kita luruskan dan harus kita rubah menuju paradigma yang baru. Jadi ilusi-ilusi yang kemarin yang tadi saya sampaikan ada banyak, itu sebenarnya kurang tepat begitu bahasanya. Maka hari ini semangatnya adalah merubah bersama-sama, tidak cuma hari ini Bu Nani menjadi calon guru penggerak, tetapi panjenengan semua langsung. Jadi kita akan memulai dari diri kita sendiri tergerak, kemudian bergerak dari diri kita masing dan menggerakkan semua stakeholder yang ada di sekolah melalui murid, teman sejawat, bahkan dengan di dunia masyarakat. Kita akan belajar pelan-pelan dan saling mengisi, juga saling, tidak harus belum bisa sesempurna mungkin langsung jadi, tetapi kita juga pelan-pelan bergerak. Begitu Pak Toyo, terima kasih banget ya. Juga perannya tadi disampaikan juga oleh Pak Toyo, seperti apa kita, tidak cuma kita ya, jadi kita boleh menjadi pemimpin hari ini, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi kuping bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi seperti yang kemarin ada inovasi-inovasi yang kita berikan di pembelajaran di kelas, begitu butuh dengan guru lain ikut mengajar kemarin misalkan gitu, atau bahkan wali kelas juga kita jadikan sebagai narasumber, kita syuting, kita videokan, kemudian kita bawa sekali-sekali di, kalau sekarang sudah masanya masa digital, bahkan maka kadang-kadang di kelas kami kita minta bawa HP kadang-kadang begitu, kemudian kalau bisa dipakai juga untuk ngurusi pembelajaran juga tidak. Apa ilusi anak-anak 10 tahun ke depan itu kayak apa gitu. Kemarin juga kita sudah mencoba mempraktekkan, nanti saya lihatkan foto-fotonya. Kamu pengen jadi apa? Rata-rata itu ya memang dia sukanya ada yang pengen jadi yang laki-laki itu ya yang jadi olahragawan sepak bola. Kalau yang perempuan tuh ada yang pengen jadi apa itu? Ada psikiater, ada yang jadi pramugari. Walaupun pengen tok, tapi kalau mungkin dari keinginannya dari kecil itu sudah terfasilitasi, mungkin cita-citanya tidak akan terpenuhi nanti kalau di masa dewasa fasilitas itu sudah mendekat ke mereka gitu. Akhirnya Bapak Ibu, nanti setelah kita mencoba membuat visi gitu, nanti kita juga ada sesi untuk besok-besok gitu, cara membuat visi, bagaimana mewujudkan harapan murid di masa depan seperti apa gitu. Nanti akan dibuat yang namanya melalui metode apresiasi inquiry, sini Bagja Bapak Ibu, namanya Bagja. Bagja itu kayak apa? Pertama-tama dengan membuat pertanyaan, dengan ambil pelajaran kayak apa, kemudian menggali mimpi besok kayak apa, terus jabarkan rencana-rencana yang sudah digali di mimpi itu, dan kemudian atur eksekusi, maksudnya konseptualnya kayak apa. Itu nanti ada teori-teori, dan insya Allah nanti kita akan gabung lagi membuat seperti ini gitu. Ya, akhirnya nanti dari tahapan-tahapan Bagja itu akan tercipta sebuah pembiasaan yang melekat di pribadi murid-murid menjadi pembiasaan yang positif gitu, yang nanti akan dinamakan dengan budaya positif gitu. Tetapi budaya positif itu tentu saja ada pembelajaran yang bisa membuat mereka nyaman dan aman. Tentu saja itu dimulai dengan menebalkan karakter-karakter yang dipunyai oleh siswa. Menebalkan itu bagaimana? Karena sebenarnya karakter itu diparingake ke seluruh orang itu lengkap, karakter positif dan karakter negatif. Jadi Bu Nani itu di karakter aslinya itu lengkap juga. Tapi ternyata di tubuh di diri kita sendiri itu ada karakter yang spesial gitu. Yang spesial itu yang muncul atau yang tampak atau yang tebal. Biasanya karakter yang tebal itu muncul itu adalah karena pengaruh dari lingkungan. Jadi yang mempengaruhi inilah nanti yang kita namakan dengan budaya positif. Bu Nani punya kadang-kadang itu nesunan gitu. Nesunan, tapi kalau nesunan itu ditipiskan gitu, maka nesunan tidak akan muncul tebal-tebal. Itu teorinya kayak begitu. Ternyata itu lengkap. Jadi semua siswa atau semua anak itu sifat negatif dan positif itu dipunyai semua.
Tinggal sing tebal-tebal itu sing kayak apa-apa, kemudian sing tipis-tipis itu yang munculnya itu ya kadang kolo gitu. Kalau bisa mengendalikan gitu, nanti begitu. Dan nanti kalau kemudian sudah kita kunci atau kita ditaleni dengan budaya yang namanya budaya positif, maka karakter-karakter yang negatif gitu itu dia akan ada di diri kita, tapi munculnya tipis-tipis gitu. Ya kadang nesu, ya jawabnya misalnya jawabnya butun, ya aja nesu manusia biasa orang nesu kepiye dijilat iku loro deh. Tapi kadang-kadang itu ada yang dijilat itu wamuk gitu, tapi kadang-kadang ada yang dijilat ada nangis gitu. Itulah yang namanya sifat-sifat karakter yang kadang-kadang itu tebal dan kadang-kadang itu tipis gitu. Semoga yang tebal-tebal yang muncul itu adalah karakter budaya-budaya yang positif begitu. Nah ini yang sangat berharga bagi kita adalah dari mana kita memulai adalah dari diri kita sendiri, terutama dari kita sebagai pendidik begitu. Dan ya Bapak, ini boleh saya ambilkan bahwa nih, Bapak Ibu, tadi kita kan atau mungkin di PMM itu ada bahasanya membuat keyakinan kelas. Maksudnya Bapak Ibu sudah adakah yang membuat keyakinan kelas di PMM-nya? Sampun ya bersedia ya. Iya. Ya, ini kita sambil belajar. Jadi nanti munculnya keyakinan kelas itu adalah mulai dari namanya disiplin positif. Kemudian dari disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian nanti nilai-nilai universal itu disepakati oleh anak-anak sekelas. Yang mana yang menjadi keyakinan kelasnya itu nanti apa saja, nggak boleh banyak-banyak. Nanti yang banyak-banyak itu terlalu muatan itu terlalu banyak. Maka nanti yang dinamakan dengan keyakinan kelas itu nilai-nilai universal yang disepakati oleh anak-anak, yang disepakati oleh siswa-siswa. Ini Bapak Ibu. Ini. Jadi dimulai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, biasanya kita pembelajarannya profil pelajar Pancasila itu dengan di apa itu namanya? Dengan singkatan akronim makan roti. Makan, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini sudah katanya Pak Toyo, ketika Pak Toyo sudah dari zaman dulu dikontekskan begitu ya Bapak. Hari ini masih ditebalkan lagi bahasanya itu supaya menjadi isu-isu hangatnya para pendidik, bagaimana menciptakan murid-murid kita menjadi murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila begitu. Kalau isunya hari ini mungkin lebih banyak yang diangkat mungkin ke mandirinya begitu. Kemudian ada lagi kreatif, baru isu hangatnya itu mandiri di wirausahawan gitu, jadi penjual-penjual gitu di dunianya masing-masing, di wilayahnya masing-masing gitu hari ini. Atau mungkin di sekolah-sekolah lain, di teman-teman saya itu mencoba anak-anaknya sudah apa itu mandiri sendiri, sudah punya kelompok begitu untuk dia syiar di masyarakat, sudah punya kelompok-kelompok kecil, dia bergerak di wirausahawan dan sebagainya kayak gitu. Ini adalah contoh-contoh dari bagaimana karakter-karakter atau sikap-sikap yang dipunyai oleh murid yang nanti boleh beberapa diambil dan tidak beberapa, semuanya boleh diberikan ke siswa gitu untuk ditebalkan menjadi budaya-budaya positif yang disepakati. Nih, Bapak Ibu boleh melihatnya? Ya. Nah, sudah sampai ke motivasi perilaku manusia itu sebenarnya kayak bagaimana? Gitu. Ini yang tadi muncul. Motivasi perilaku manusia sebenarnya pertama yang kita motivasi itu biasanya kayak apa gitu? Karena yang pertama apa? Untuk menghindari hukuman. Berangkat isu aku udah berpikir lah rakyat masa aku telah terus biasanya kayak gitu ya. Jadi membangun kesadaran dari diri kita itu yang belum bisa dan harus kita mulai dari diri sendiri. Aku makan
adalah untuk hukuman buat ketok tulisannya buat BKD gitu misalkan gitu. Maka kita berikan ke anak-anak juga bahwa aku garap PR, aku garap PR ketika berguna di negara kok misalnya gitu. Yang begini-begini itu yang biasanya dilakukan menjadi motivasi berperilaku. Yang kedua, motivasi lagi yang biasanya dilakukan oleh kita itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Lebih semangat lagi, bahwa kita tak burai rompong, boleh belum garap pakai tugasku, misalnya gitu. Alhamdulillah, ya, misalnya gitu. Dengan mendapatkan imbalan dan sebagainya itu motivasi biasanya yang kita lakukan gitu, yang kita lakukan. Nah, hari ini kita mungkin boleh melakukan perubahan sedikit demi sedikit karena saya yakin kalau itu sudah menjadi kebiasaan, jadi sedikit saya tidak bilang susah, tetapi memang perlu waktu untuk membangun paradigma baru jadi lebih baik. Pagi sini pun gitu ya Pak Toyo, juga Bu Kris, Pak Nabi dan semuanya gitu. Juga Bapak Ibu, ini ada pembelajaran juga tentang masalah hukuman. Tuh. Hukuman itu yang kita namakan dengan identitas yang gagal. Coba Bapak Ibu boleh mencermati gitu. Mungkin boleh sharing hari ini masihkah dilakukan oleh kita di kelas gitu. Tapi saya pikir sudah ini ya, memang ya kadang-kadang saya pun justru yang sudah mendapatkan ilmu ini belum bisa banyak 100% kemudian belum bisa meninggalkan, tetapi insya Allah sedikit demi sedikit kita akan memulai paradigma baru yang lebih baik gitu. Bapak Ibu ya, korban mendapatkan keadilan berlaku hanya pada sebuah institusi, ya tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu termasuk adalah identitas gagal atau yang kita namakan dengan hukuman. Ini Bapak Ibu yang agak ini bahasanya masih asing sebenarnya ya, tetapi restitusi itu kayak apa sebenarnya? Itu adalah teori bagaimana caranya supaya anak-anak yang melakukan atau bahasa kasar kita melanggar pelanggaran gitu, maka kita akan mempunyai teori caranya piye. Jadi nanti mungkin bahasa-bahasa sing dieksekusikan, Pak tahu namanya apa ya caranya? Bahasa-bahasa yang disetromake begitu ke anak-anak itu akan menjadi sebuah semangat. Kadang-kadang itu yang disetromake Pak Toyo itu jadi semangat isu era sebelum sekolah, kadang-kadang itu. Tetapi bahasa yang mungkin disetrumkan Pak Toyo itu menjadi semangatnya jam setengah habis semangat, kadang-kadang begitu. Ini nanti yang dinamakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langsung ya Bapak Ibu, saya lihatkan. Sebelum ke restitusi, ini ada yang namanya membentuk keyakinan kelas, dan harapannya setelah belajar di hari ini dengan semua bahasanya sudah tidak lagi ketertiban kelas, tetapi keyakinan kelas. Sebabnya ini nanti dibuat panjenengan untuk caranya ngendikan bagaimana kalau anak itu melakukan kesalahan. Nanti bahasanya teorinya adalah menggunakan segitiga restitusi, gitu ya. Bahwa keyakinan kelas itu keyakinan yang nanti sudah disepakati oleh siswa. Nanti boleh kita lihatkan. Nah, sebelum restitusi, kenapa anak-anak kadang-kadang itu boleh melakukan atau boleh? Anak-anak kadang-kadang itu melakukan yang tidak kita sukai, itu bahasanya kalau kasar sedikit pelanggaran, kesalahan ya, karena anak-anak kadang-kadang dia butuh sesuatu, kebutuhan dasar sih. Memang dia kepingin tetapi tidak mendapatkan gitu. Seperti misalkan itu bahwa biasanya misalkan anak-anak yang sering ditinggal, misalkan Fatimah gitu ya. Kadang kalau bersama saya menjadi bagaimana, karena memang kasih sayangnya atau rasa dekatnya itu kurang, jadi dia akan melakukan sesuatu, dan itu adalah sebuah teori gitu. Dan teori ini kita pelajari hari ini, ternyata apa saja sih kebutuhan dasar kita itu yang harus dipenuhi, atau kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Kasih sayang gitu. Maka nanti
kita boleh mempelajari. Kenapa ini Rian itu senangannya itu nek sing kita menyuruh ke meminta tolong ke murid lain itu, minta tolong ya kamu Dek Rita untuk ambil ini, pergi mau beliin Bu Nani apa gitu. Kadang-kadang aku ora tau dikongkon benar itu gini kadang-kadang gitu. Maka kita mulai hari ini mengadakan pemetaan misalkan untuk bisa mempelajari karakter-karakter seluruh siswa. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak, semoga bisa melakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Yes. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol kita itu. Kadang-kadang kita adalah di posisi penghukum. Nanti yang boleh kita berubah itu katanya demikian. Kadang-kadang kita ada di posisi pembuat rasa bersalah. Gitu. Kadang-kadang kita ada di posisi sebagai teman ke muridnya begitu. Ada pemantau, dan nanti yang hebatnya itu adalah kita sebagai manajer. Yang harapannya adalah kita sebagai manajer. Nanti karena akan mempengaruhi dengan karakter yang dipunyai oleh murid yang kita berikan kayak begini. Nah ini Bapak Ibu, ketika anak-anak sedang melakukan kesalahan gitu, maka yang pertama kita boleh melakukan segitiga restitusi gitu. Ditanya, kenapa tadi kamu tidak menangis? Kamu kenapa menangis gitu? Jadi kita boleh tidak marah dulu. Kita boleh memanggil dulu, tidak marah dulu. Karena tadi kita punya prinsip bahwa semua yang dilakukan baik itu disukai atau tidak itu pasti punya tujuan gitu. Orang itu maling, pokoknya orangnya kriminal banget, maling itu pasti dia juga kalau ditanya itu pasti punya tujuan. Dan tidak usah ditanya, pasti juga aku maling itu sebabnya mana kok melurangi bojoku, anakku kuliah, ada duit misalnya, dia pasti akan punya tujuan. Jadi jelek dan baik kita boleh menanyakan. Kau gini tak? Saya beri contoh di Jawa. Kau gini tak ada setengah kari makanku setengah 8 gini ya. Lah aku untuk tidurku jam 11 ya Bu. Mulai besok itu boleh ya kamu tidur jam 10. Boten sakit aku wong aku lagi sore iku ora sakit tidur. Itu contohnya. Itu jadi pertama itu di namanya menstabilkan identitas. Yang kamu lakukan itu tidak salah begitu. Enggak apa-apa. Kamu boleh terlambat misalnya gitu. Kamu boleh terlambat. Wong kamu terlambat karena kamu memang semalam ini kok tidurnya kemalaman kok, itu namanya pertanyaan segitiga restitusi menstabilkan identitas gitu. Makanya sampun Bapak Ibu ini ditanya alasannya gini ya kamu terlambat, ditanya dulu. Jadi kita boleh tidak melakukan tadi yang terlambat Rega tadi berangkat jam berapa? Jam 8 Bu gitu bareng-bareng. Silakan Rega di depan tidak pelajaran 1 jam pelajaran gitu. Tapi kita boleh melakukan namanya segitiga restitusi. Kita kondisi. Terus nek sampun ditanya alasannya kenapa, kita boleh bertanya lagi, Kak Rega, kamu punya keyakinan kelas di apa Kak Rega? Keyakinan kelasnya dilihat ditempel dipilih. Punya keyakinan apa Kak Rega? Nanti Kak Rega akan melihat tanggung jawab Bu. Nek sampean terlambat itu tanggung jawab tak buatan Kak. Pasti dia akan mengatakan buatan Bu gitu. Latihannya kayak begitu. Saya tidak latihan kemarin. Bukan latihannya istiqomah. Amin Allahumma amin gitu. Nah, nek sampun gitu, terus Kak Rega, kamu kira-kira nanti pengen jadi anak seperti apa? Sampai seneng nek kari terus sambutan Kak Rega. Tak seneng nek anak yang patuh, jangan bilang patuh. Tak seneng kalau sekolah tepat waktu begitu, seneng tepat waktu tak terlambat Kak Rega. Pasti Kak Rega akan mengatakan seneng tepat waktu Bu karo mantuk-mantuk. Sehingga sekolahnya besok pagi tidak karena nanti ada hukuman saat terlambat, tetapi sekolahnya besok pagi dia akan mengalir dan
dieksekusi karakter semangat yang diberikan oleh pendidiknya lewat ke hatinya dengan semangat dari kesadaran diri sendiri, katanya demikian. Jadi tidak karena ini wonten Pak Tati ora yo, Pak Tati penting Pak Tati kok aku Pak Tati nggak ada kalau misalnya gitu. Jadi semoga kita semuanya nanti ya bisa merubah bahwa yang kita lakukan hari ini menuntun anak-anak kapanpun waktunya, tidak hanya di sekolah tapi dimanapun sesempat-sempatnya begitu, bisa memberikan anak-anak supaya lahir melakukan sesuatu dari kesadaran diri sendiri. Itulah hari ini semangat kita di segitiga restitusi gitu. Ini Bapak Ibu mungkin sampai di sini. Bapak Ibu boleh memberikan masukan atau apa gitu, dan sebelumnya izin saya akan melihatkan dari penerapan gimana Kak Sula, penerapan yang sudah kami demonstrasikan gitu. Sebelum Bapak Ibu nanti memberikan. Ini segitiga restitusi. Skenario yang sudah kami lakukan bersama anak-anak kelas 6 hari di teori-teori restitusi tadi dari Dianegos. Ini teorinya masih sama. Ya, ini kasus yang muncul saya ambil dari Kak Lentera dan Kak Dara. Yang kecil ya ini ya. Iya. Jadi kita praktekkan pelan-pelan dan alhamdulillah kita setiap hari juga sudah mulai. Ini contoh nanti yang kita berikan ke siswa. Bisa baca? Ini mengenal identitas. Kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan masing-masing? Tidak sesuai. Yang mana yang tidak sesuai? Saya tidak sabar dan sudah. Kalau Vera tidak sabar, kamu yakin tidak kalau itu penting buat kamu? Penting di mana? Sabar dan kalau Vera, suatu saat apa yang kamu lakukan saat kamu tidak? Kamu yakin kalau itu sesuatu yang penting buat kamu? Kak Vera, kalau ini siapkan kamu memakai Baik Bapak Ibu, ini kata-katanya sudah dibelajarkan. Bahkan di modul kami itu satu persatu kata-katanya banyak dibelajarkan. Seperti kita sudah memilih kata-kata gitu. Hebatnya guru penggerak atau hebatnya kurikulum hari ini itu bahkan kita berkata-kata saja itu diberikan pembelajaran. Kok nek anak ini salah menuju ke identitasnya, kayak apa pertanyaannya itu sudah ada. Sampai di terakhir itu kira-kira keyakinan apa gitu. Itu ada kata-katanya semuanya di modul. Keyakinan apa yang tidak pas atau keyakinan apa yang tadi Kak Lentera tidak melakukan gitu. Terus bariku kata-kata terakhirnya juga ada juga di modul yang terakhir. Jadi kita intinya segitiga restitusi itu membutuhkan kesabaran,
bagaimana kita untuk sharing dengan anak-anak ketika anak-anak itu melakukan kesalahan. Diundang dulu, jadi tidak langsung marah. Jadi hari ini kita bisa belajar menahan dulu, gitu. Belajar menahan dulu, tidak langsung marah, tapi dikata-katain. Ya, hebatnya hari ini restitusi atau segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapan sampai terakhir. Kira-kira Kak Vera bisa nggak memperbaikinya nanti? Pasti dia akan bilang, iya Bu, bisa. Dan itu nanti tadi yang bilang yang saya sharingkan dengan Bapak Ibu akan langsung nyetruk begitu kepada anak-anak bahwa semangat yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya dia itu akan terbawa dan akan teringat-ingat 20 tahun besok bahwa dulu Pak Toyo ketika mengajar aku itu sama suka dilus-lus Pak Toyo, ya Allah Pak Toyo apian, aku aku belajar, aku sakit, nanti akan menjadi sebuah cerita dan akan diingat-ingat oleh anaknya besok 20 tahun ke depan. Begitu juga ketika misalkan Bu Nani bro gitu, kalau barisan mengarpe bro, nanti 15 tahun ke depan aku diperintah jadi goreng ngomong ngomong bisa bu, aku tak aja dibeli kalau barisannya jenengan itu juga akan teringat ya. Dan kita juga punya pengalaman juga. Maka iya Bapak Ibu, yang menarik juga buat teman-teman kemarin nanti sudah Bapak Ibu pasti kita tidak akan memungkiri, pasti kita punya cerita di masa lalu dengan guru-guru kita. Kita pasti punya akan cerita, iya, Dek Ben dihukum, Dek Ben dinari, Dek kelas 3 itu dipusoi, bahasanya kasarnya wong kodono, dipisoi, sebabnya umbulnya meler, radang sisi, gitu akan teringat gitu, kalau bisa teringat. Dan akan jadi Pak Guru yang hari ini berperan secara tadi memberikan rasa cinta dan kasih, kancane dorak duwe terus kata paling orang yang dan mau jajan kono loh. Di ruang kacawu dan memangan kono misalnya pasti akan diingat-ingat. Maka hari ini perubahannya saya juga akan mulai bahwa hari ini kita memberikan sesuatu yang bisa mengingat anak-anak besok. Tidak cuma di hari ini tapi pasti nanti 25 tahun ke depan akan diingat oleh anak-anak bahwa kita adalah para pendidik-pendidik yang hebat dan menjadi penuntut yang hebat. Amin Allahumma amin. Ada satu lagi Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Masih aksi nyata yang mana tadi loh, aksi nyata dia budaya positif ya, tinggal ini cara membuat keyakinan kelas lengkap. Jadi ada dokumennya, ada ditandatangani gitu, rembukan dulu gitu, dibelajari masukan-masukan dulu, disinaoni gitu. Ini tahapannya. Tapi kalau sudah ditandatangani gitu. Ya, kalau sudah setiap kita memberikan pembelajaran boleh memberikan umpan balik dan refleksi. Seperti ini refleksi. Sudah Bapak Ibu, kayaknya sudah banyak sekali yang kami sampaikan. Ada contoh-contoh juga yang sudah kami buat dan dalam diklat calon guru penggerak itu setiap satu modul itu bahkan dipelajari kira-kira itu setiap subnya itu di 2 minggu. Jadi satu budaya positif itu selesai di kira-kira 1 bulan. Sehingga nanti boleh kita sharingkan begitu bersama-sama. Nah, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, mungkin boleh sebelum dituliskan refleksinya dan umpan balik ada boleh dari salah satu untuk memberikan refleksi webinar pada siang hari ini, mulai dari peristiwa apa yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, kemudian Yosewu perasaan Bapak Ibu bagaimana mendapatkan ilmu ini, kemudian pembelajaran kayak apa, dan
bagaimana kira-kira nanti setelah pasca dari kita webinar di siang hari ini untuk kita konseptualkan di sekolah masing-masing. Dipersilakan, monggo, ya Ibu Sriani dipersilakan ke depan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Intinya pada siang hari ini setelah kami mengikuti diseminasi tentang apa begitu budaya yang positif itu banyak sekali yang bisa kita ambil dan kita terapkan di kelas, yaitu salah satunya dengan membuat kesepakatan keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini itu kalau tidak salah untuk di kelas saya itu mulai dari dulu saya pernah pegang kelas 1, kelas 4 dan kelas 5 itu mungkin hampir sama dengan kontrak belajar. Ya, kontrak belajar itu biasanya setiap awal tahun pelajaran saya masuk itu biasanya kita buat kesepakatan dengan anak supaya nanti itu kita ke depannya itu belajarnya kita itu berjalan dengan baik, tertib, apa saja yang harus kita sepakati bersama, kemudian nanti ditulis dan nanti saya sampaikan kepada orang tua, termasuk juga nanti sanksinya orang tua itu juga tahu dan itu memang sangat bermanfaat karena setelah disampaikan atau kita sepakati kontrak belajar itu mereka kadang masih melanggar juga, tapi itu cenderung lebih sedikit karena mereka sudah tahu rambu-rambunya. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar, nanti anak yang lain itu mengingatkan, Bu, kemarin ini tidak boleh, Bu. Jadi begitu. Nah, ini juga saya mungkin nanti kedepannya harus belajar lagi tentang keyakinan kelas ini. Ya, saya juga belum begitu tapi yang selama ini saya terapkan itu di kelas saya itu kontrak belajar itu. Nah, itu nanti kedepannya saya akan berusaha belajar dan saya sangat senang untuk siang hari ini untuk diseminasi dari Bu Nani. Terima kasih. Ya, baik. Diwakili oleh Bu Sriani, terima kasih luar biasa, Bapak Ibu hebat semuanya. Juga ini penerapan yang sudah kami lakukan, kami konseptualkan di kelas dari hasil pembelajaran yang sudah materi-materi yang sudah diberikan, barangkali nanti menginspirasi Bapak Ibu gitu untuk sharing gitu. Ini ada absensi kelas yang biasanya kita pakai manual, mungkin kita boleh girang lagi atau bergairah lagi membuat inovasi yang baru itu. Nggak mau jalan ini. Oke, di bawahnya jadi. Oke. Kita juga sebenarnya udah inovasi banget, tapi hasil sharing dari teman-teman kemudian kita implementasikan. Ada lagi Bapak Ibu yang hari ini semangat di spiritualnya juga. Nah, kegiatan pembelajaran bahwa anak-anak boleh atau kita boleh tidak menunjuk, boleh kita tidak menunjuk.
isi mereka nanti setelah 45 lembar kita jadikan satu, kemudian kita daftarkan insya Allah ke Unisnu itu ada ber-ISBN itu, jadi sebuah buku yang nanti boleh layak dijual ketika anak-anak kenaikan kelas atau ketika anak-anak sedang muwadaah atau sedang kelulusan begitu. Boleh hasil karyanya dijadikan satu, di ISBN kan. Mungkin dia memang pakai anggaran dulu, tetapi kan bisa dijual ke bapak ibunya atau ke teman-teman sejawat atau sekolah lainnya. Ini pengalaman saja, nanti barangkali boleh dilakukan juga oleh bapak ibu. Dan yang ini mungkin pasti sudah dilakukan di mana-mana juga bapak ibu. Ini memang kita setting karena harus ada tugas kontekstualnya gitu. Tapi tetap kita mulai. Jadi apalagi yang anak-anak sudah di kelas 456 gitu, biasanya kayak wong kodono wis do sunat begitu, maka kita boleh mohon maaf mungkin yang muslim kita boleh gejoh gitu. Kita boleh meminta terus bagaimana ada saat-saat untuk sholat gitu, biar nanti setelah pulang selesai dari sekolah kelas 6 itu kebiasaan itu menumbuh nanti saat sekolah di SMP gitu. Nanti juga di agama lainnya, agama lainnya juga nanti bolehlah gitu kumpul di mana gitu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun, ada sholat duha dan kemudian sholat duhur, bahkan alhamdulillah kita selalu bersama dengan anak-anak setiap saat. Jadi ada HP yang di situ juga ada orang tua, begitu ada saat-saat anak yang bertugas, anak-anak boleh sekarang saatnya sholat asar gitu, yang muslim begitu. Mungkin juga anak-anak boleh kita mengerjakan PR. Siapa yang sudah mengerjakan PR gitu, inilah asistensi kita dengan anak-anak begitu di setiap waktu. Nanti ini sering saja boleh dilakukan. Dan yang paling ini mungkin lama ya, kalau di kelas 6 kadang-kadang itu mengejar ujian gitu, mengejar soal terus, tapi hari ini kita juga boleh bersama-sama membantu Mas Har begitu untuk biar refresh seharian, atau mungkin di hari Jumat itu, Jumat pendeknya itu dia anak-anak melakukan sesuatu yang mereka suka gitu. Jadi jangan seolah wah iso matematika terus, dunia seneng matematika ya gitu. Kalau dulu kan saya begitu, hanya seneng aku DB dan terus matematika bisa gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah mulai berubah, bagaimana anak mencintai matematika tanpa harus dikasih ikatan-ikatan hukuman dan sebagainya. Ini kemudian ya masih religius yang memang hari ini menjadi penguatan utama, karena profil pelajar Pancasila pertama adalah beribadah. Iya. Jadi saya juga mungkin nanti di agama Kristen lainnya juga ada guru lainnya bisa memberikan apa-apa yang kiranya juga menjadi pembelajaran religiusnya. Kalau mungkin di kami juga ada sedikit-sedikit hafalan, sampai saya bilang ini tinggal sangu kalian mau nek wis lulus kelas 6 sampai kudune duwe sangu tuh iki gitu. Jangan ini kelas 6 iki bakal balik meneh besok. Hari ini sampai enggak dapat apa-apa, maka sampai eman-eman. Sehingga setiap selesai sekolah saya juga akan menerapkan seperti yang diberikan oleh instruktur kami. Bersekolah pasti saya suruh membuat itu refleksi. Refleksinya seperti yang disampaikan Bu Sriani. Apa yang kalian dapat hari ini itu apa gitu. Boleh tidak pulang kalau tidak mendapatkan gitu. Boleh nggak pulang dulu nih atau apa-apa gitu. Maka dia akan menuliskan peristiwa dari pagi sampai siang yang didapatkan gitu. Terus perasaanmu bagaimana gitu. Itu Bapak Ibu sharingnya hari ini begitu. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf sekali lagi. Besok mungkin butuh Bapak Ibu lagi, merepoti Bapak Ibu lagi untuk berkenan kita sharing, berdiskusi dan bersama-sama. Semangatnya hari ini adalah kita menjadi pendidik-pendidik yang tergerak, mulai dari diri sendiri, bergerak dan bisa menggerakkan semua komunitas yang ada di sekolah, pendidik dan masyarakat terutama juga. Terima kasih. Foto ya baik, sebelum ditutup nanti boleh 1 menit boleh memberikan umpan balik begitu ya Bapak Ibu, pas 1 menit saja umpan balik dan foto bersama. Dari kami ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami kembalikan. Tepuk tangan buat kita semua.
materi yang disampaikan oleh Ibu Nani sangat inspiratif dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu guru tergerak menjadi guru penggerak selanjutnya. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah untuk yang mulai menyesuaikan. Mari saya katakan Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah selesai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Niat sholat 2. Allahu Akbar. Ada sing anu. Iya, semua sampai anu bawah. Kok pedot. Pol lemah. Nek geret. Kenapa Pak? Plastiknya sama-sama ya? Sampai tanah ya. Ana sing ambil wadah sampah. Kakak. Saya niat lah, Ken.
Cepucit. Di begawe ta. Jangan jijik ya. Iku lu sing nggon kono. Iya. Gila. Gila, God. Jangan jijik-jijik ya teman-teman. Boleh ditaruh di sampah Kak Janu? Kak Janu boleh ditaruh di sampah. Baik, anak-anak, sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa dari antara kalian yang mau berkenan untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan. Baik, silakan Kak Kenji dipimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Budaya positif